Pada Maret 2023, Menteri Keuangan telah menerbitkan Penetapan Sumber Pembiayaan atau PSP untuk kegiatan pengadaan kapal selam diesel elektrik bagi Kementerian Pertahanan. Dengan nilai PSP 2,1 miliar US dollar, Kementerian Pertahanan bermaksud membeli 2 kapal selam diesel elektrik dari salah satu galangan Eropa. Naval Group dan TKMS adalah 2 galangan Eropa yang menunjukkan minat untuk memenuhi kebutuhan kapal selam Indonesia, termasuk memenuhi persyaratan tentang alih teknologi kapal selam. Persyaratan tersebut merupakan bagian dari ambisi besar Indonesia untuk menguasai teknologi kapal selam di masa depan. Rencana akuisisi kapal selam diesel elektrik oleh Indonesia memiliki 2 tujuan sekaligus. Pertama, tujuan pertahanan, yakni membangkitkan kembali kemampuan peperangan kapal selam Indonesia yang mengalami kemunduran sejak 23 tahun silam. Program pembelian kapal selam DSME 209 1400 dari Korea Selatan dapat dinilai gagal, karena kapal selam tersebut tidak dapat memenuhi syarat-syarat kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut. Alih-alih membangkitkan kemampuan peperangan kapal selam Indonesia, 3 kapal selam yang dibeli senilai 1,1 miliar US dollar malah menjadi liability bagi Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut. Kedua, tujuan industri. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah telah menetapkan 7 program prioritas industri pertahanan. 1 di antaranya adalah kapal selam. Kebijakan itu terus berlanjut di masa Presiden Joko Widodo, di mana rencana pengadaan kapal selam dari Eropa senilai 2,1 miliar US dollar merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan industri tersebut. Diharapkan pengalaman buruk tentang alih teknologi kapal selam dari Korea Selatan tidak kembali terulang dalam program akuisisi baru yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Perkembangan lingkungan strategis kawasan Indo-Pasifik saat ini secara tidak langsung juga mempunyai keterkaitan dengan rencana Indonesia membeli 2 kapal selam diesel elektrik. Pada 15 September 2021, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan membentuk Kemitraan Keamanan AUKUS, di mana inisiatif pertama AUKUS adalah mendukung Australia untuk membeli kapal selam nuklir. Bersamaan dengan pembentukan AUKUS, Australia juga membatalkan kontrak senilai 90 miliar Australia dolar dengan Naval Group untuk membangun 12 kapal selam diesel elektrik kelas Attack. Pembatalan kontrak tersebut sempat mempengaruhi hubungan bilateral antara Prancis dan Australia, di mana Menteri Luar Negeri Prancis saat itu, Jean-Yves Le Drian, menyebut pembatalan itu sebagai step in the back. Pembentukan AUKUS tidak lepas dari persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China, di mana Amerika Serikat berupaya merangkul negara-negara lain agar mendukung tujuannya. Pada 13 Maret 2023, dalam pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Point Loma Naval Base, San Diego, California, Australia secara resmi mengumumkan rencana untuk membeli kapal selam nuklir atau SSN kelas Virginia dari Amerika pada awal 2030-an. Selain itu, mulai 2027, Amerika dan Inggris akan menempatkan hingga 4 SSN di Perth, yang juga bertujuan untuk membantu awak kapal selam Australia untuk belajar mengoperasikan propulsi nuklir. Selanjutnya, pada awal 2040-an, Australia akan membangun kapal selam nuklir kelas AUKUS yang didesain oleh Inggris dan dilengkapi teknologi Amerika Serikat. Di satu sisi, pengumuman ini menjadi peringatan bahwa dalam dekade mendatang, lalu lintas bawah air yang melalui alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI akan semakin ramai dengan melintasnya kapal selam ketiga negara AUKUS yang bisa dipastikan akan melewati perairan Indonesia untuk menghadapi calon lawannya di utara. Begitupun sebaliknya. Artinya, urgensi Indonesia untuk memperbaharui armada bawah airnya serta meningkatkan kemampuan deteksi bawah air akan semakin tinggi. Akan tetapi, hingga saat ini pemenuhan jumlah kapal selam TNI Angkatan Laut yang menurut target Minimum Essential Force atau MEF harusnya berjumlah 8 hingga 12 masih belum tercapai. Padahal pembangunan kapal selam membutuhkan waktu 5 hingga 6 tahun
yang berarti jika program pembelian kapal selam konvensional Indonesia terus tertunda, bisa jadi negeri Kangguru akan lebih dahulu memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Di sisi lain, kerjasama AUKUS dapat menjadi contoh bagi Indonesia untuk melihat bagaimana negara lain tidak segan-segan untuk melakukan investasi pertahanan jangka panjang demi melindungi kepentingan nasionalnya dengan meningkatkan kemampuan armada kapal selam. Apalagi, kerangka AUKUS juga mencakup transfer teknologi untuk meningkatkan kemampuan industri dalam negeri Australia guna membangun dan merawat armada kapal selam nuklir. Dengan kata lain, sekalipun memiliki aliansi dengan Inggris dan Amerika, Australia tetap menginginkan agar industri pertahanan dalam negerinya juga menerima manfaat dari kerjasama dengan nilai fantastis sebesar 368 miliar US dollar. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa dalam 3 dekade ke depan, pembelian dan konstruksi kapal selam nuklir akan membuka 20.000 lapangan pekerjaan di Australia. Memiliki kemampuan untuk melakukan maintenance, repair dan overhaul atau MRO di dalam negeri menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan serta menjamin adanya manfaat jangka panjang dari pembelian kapal selam. Peta jalan serupa juga sedang dikejar oleh Indonesia melalui kerjasama antara PT PAL Indonesia dengan Naval Group yang diawali dengan konstruksi 2 kapal selam kelas Korpen di Surabaya. Melalui kerjasama itu diharapkan di masa depan, MRO kedua kapal selam yang didesain Naval Group juga bisa dilakukan di dalam negeri tanpa harus jauh-jauh mengirimnya ke Prancis. Terlebih lagi, program MRO juga mencakup penambahan teknologi baru sesuai dengan keinginan Indonesia, termasuk pemasangan baterai lithium-ion. Dalam presentasi PT PAL Indonesia dan Naval Group yang dilakukan di atas kapal perang Prancis PHA Dixmude sebagai bagian dari Mission Jeanne 2023 pada 28 Maret 2023, disebutkan bahwa kerjasama antara kedua galangan kapal ini setiap tahunnya bisa membuka 1.000 lapangan kerja. Selain itu, sekitar 35% dari nilai kontrak akan kembali ke Indonesia dalam bentuk transfer teknologi ataupun offset lainnya. Tentu saja, realisasi komitmen Naval Group tersebut akan ditentukan oleh keputusan Kementerian Pertahanan tentang kepada galangan mana kontrak pengadaan kapal selam diesel elektrik senilai 2,1 miliar US dollar akan diberikan. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.